Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Iin. Perkenalkan kami dari grup Ed. Izin memperkenalkan diri. Saya Yasmin Auliana Nabila Putri dengan NIM akhir 43. Dan saya Jemima Safitri Irianti dengan NIM akhir 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir jaringan saraf tiruan dengan judul klasifikasi artikel populer dan tidak populer menggunakan metode multilayer perceptron pada dataset online news popularity. Untuk latar belakangnya sendiri didasarkan pada meningkatnya penggunaan media online sebagai sumber informasi utama. Platform berita digital bersaing untuk menarik perhatian pembaca dan salah satu indikator penting keberhasilan sebuah artikel adalah tingkat popularitas yang seiring diukur menjadi jumlah shares di media sosial. Tujuan utama kami adalah untuk mengklasifikasikan artikel menjadi populer dan tidak populer berdasarkan fitur-fitur tersebut sehingga dapat memberikan wawasan bagi platform berita dalam mengoptimalkan strategi untuk konten mereka. Kemudian untuk dataset yang kami gunakan merupakan dataset online news popularity dari UCI Machine Learning Repository yang menyediakan lebih dari 39.000 artikel serta 61 variabel fitur yang mencakup karakteristik konten dan metadata. Dataset tersebut sangat sesuai untuk eksperimen klasifikasi. Nah, kelompok kami ini menerapkan algoritma multilayer perceptron yang merupakan salah satu metode jaringan saraf tiruan yang mampu mempelajari pola non-linear yang kompleks pada data. Yang pertama, kita import libraries. Untuk import libraries-nya terdiri dari Pandas dan NumPy, Matplotlib dan Seaborn, dan import classification report, akurasi score, kemudian ada training test split, kemudian ada standar scalar, dan MLP classifier untuk membangun model. Langkah selanjutnya kita load data. Di sini kita memasukkan import data ya dengan kita menggunakan online news popularity. Terdapat 61 variabel ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke processing. Yang pertama adalah log transform. Di log transform ini digunakan untuk menstabilkan data di bagian variabel target. Untuk variabel targetnya itu ada shares. Selanjutnya kita visualisasikan untuk tabel visualisasinya seperti ini. Kemudian kita ada deteksi outlier dan handling. Untuk deteksi outlier, kita menggunakan EQR dengan batas bawah dan batas atasnya menggunakan rumus 1,5 dikali EQR-nya. Kemudian setelah dideteksi, untuk outliernya kita drop atau dihapus. Dengan jumlah outliernya ada 1.525. Untuk jumlah data setelah dibuang outliernya ada 38.119. Untuk visualisasi data yang sudah tidak ada outliernya, di labeling ini kita mengklasifikasikan data menjadi dua kelas, yaitu populer dan tidak populer, dengan label populer itu 1 dan label tidak populer itu 0. Kemudian selanjutnya kita distribusikan data dan kita buat visualisasinya. Untuk jumlah data tiap kelas, untuk label 1 atau populer itu ada 19.786 dan untuk yang tidak populer itu ada 18.333. Untuk visualisasinya seperti di layar ya teman-teman, ini sudah seimbang antara proporsi eh, untuk populer dan tidak populer. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi. Untuk normalisasi ini digunakan untuk menstandarkan seluruh fitur X agar memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Selanjutnya langsung kita bagi data menjadi training testing. Eh, untuk proporsinya 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan parameternya ada 42. Selanjutnya masuk ke modeling. Baik untuk modeling sendiri, di sini kita menggunakan
MLP classifier. Nah, di MLP classifier sendiri ini kita memanfaatkan algoritma backpropagation untuk menghitung gradien dan memperbarui bobot selama proses pelatihan. Nah, untuk arsitektur dari MLP classifier sendiri terdiri atas dua hidden layer dengan masing-masing berukuran 64 dan 32 neuron. Kemudian menggunakan fungsi aktivasi relu serta optimizernya yang digunakan yaitu ADAM. Untuk parameter max iternya digunakan sebesar 500 untuk menetapkan jumlah iterasi maksimum pelatihan, sedangkan early stopping diaktifkan untuk memungkinkan proses berhenti lebih awal ketika model tidak menunjukkan peningkatan performa. Dan parameter random state di set sama dengan 42 digunakan untuk memastikan hasil yang konsisten. Dan verbose true diaktifkan untuk menampilkan informasi proses pelatihan. Kemudian kita melakukan fit model untuk data X-train dan Y-train. Dihasilkan untuk iterasi pertama itu memiliki nilai loss sebesar 0,54 sekian dan nilai validasi sebesar 0,83. Iterasi ini berlanjut hingga iterasi ke-67 dengan nilai loss sebesar 0,00039 sekian dan nilai validasi sebesar 0,99 sekian. Kemudian selanjutnya untuk model evaluasi yang pertama menggunakan classification report. Mulanya kita membuat Y prediksi dari model menggunakan data X validasi didapatkan akurasi sebesar 99,2%. Nah, terlihat di classification reportnya bahwa precision, recall, dan F1 score itu terlihat seimbang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan kedua kelas, yaitu artikel populer dan tidak populer. Kemudian selanjutnya kita menampilkan train dan tes akurasi. Untuk training akurasi sendiri memiliki nilai sebesar 0,99 sekian dan tes akurasi sebesar 0,99 sekian. Selisih di antara training akurasi dan tes akurasi itu sebesar 0,0072 sekian. Dan itu menunjukkan bahwa model dengan multilayer perceptron mampu melakukan klasifikasi artikel populer dan tidak populer pada dataset online news popularity. Kemudian dari plot training loss juga menunjukkan bahwa semakin menurun dan validation skornya semakin meningkat seiring berjalannya epoch, menunjukkan bahwa model belajar dengan baik ditandai dengan kenaikan nilai akurasi validasinya. Selama proses pengerjaan proyek ini, kami belajar memahami alur pengolahan data, melalui pra-processing, kemudian eksplorasi, pembersihan data, hingga menerapkan mode pembelajaran jaringan saraf tiruan menggunakan metode multilayer perceptron atau MLP. Selain itu, kami juga semakin memahami bagaimana melakukan transformasi data, kemudian menangani outlier, membuat label klasifikasi, serta mengevaluasi performa model secara objektif melalui metrik seperti akurasi dan classification report. Dalam hal ini, untuk peran saya berfokus pada tahap mencari dan memahami data, serta menyiapkan dataset, lalu melakukan pre-processing data. Untuk saya sendiri, saya melanjutkan bagian dari Yasmin, yaitu melakukan modeling, termasuk pemilihan arsitektur MLP classifier, kemudian proses pelatihan model, serta mengevaluasi hasil dari model pelatihan, juga menyusun interpretasi performa model dan menyimpulkan hasil prediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.